Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan mewawancarai Adila Suhaimi atau biasa dipanggil Dila, merupakan salah seorang warga negara Malaysia yang sedang sekolah kedokteran di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Bagaimana keadaan di Mesir saat ini, saat pandemi COVID-19 ini, Dila? Apakah ada lockdown seperti yang dilakukan Malaysia atau kita kenal movement control order kan, yang sepertinya efektif untuk menekan kasus COVID-19 ini? Karena saya lihat di websitenya Malaysia itu nomor 51 di dunia dengan total kasus positifnya 6.400. Sedangkan Mesir itu sekitar 7.900 kasus positif COVID-19-nya. Okay, kalau lockdown di sini, Ya. dia berubah. Pada awal dulu, dia tak sama seperti di Malaysia. Kerana di sini dahulu pada awal-awal pandemik COVID-19, lockdownnya bermula pada jam 6 petang. 6 petang sampai jam 6 pagi macam tu. Dan kemudian makin lama makin diringankan daripada 9 malam sekarang, 9 malam sampai jam 6 ataupun 7 pagi. Di waktu siang seperti biasa. Aktivitas seperti biasa saja gitu ya? Ya. Dan ini lagi menakutkan dan menyebabkan kasus meningkat. Kasusnya bertambah gara-gara perubahan jam ini ya? Ya, tapi kalau kita keluar pun kita tengok rakyat Mesir, ya, tak semua yang sedar untuk melakukan social distancing, ya, pakai mask. Oh, berarti tidak semua masyarakat Mesir juga menggunakan masker gitu ya? Tak ramai. Sebab kita tengok sekarang pun macam harga mask mahal. Oh, berarti memang di seluruh dunia ya, gila-gilaan meningkat harga masker. Hand sanitizer bagaimana, Dila? Ataupun vitamin C? Hand sanitizer di Mesir waktu awal dahulu banyak habis di kedai-kedai. Tapi kalau kita tengok sekarang ada lagi, maksudnya tak habislah dekat kedai. Banyak lagi stok. Kalau untuk kebutuhan pangan seperti nasi, beras, telur, susu seperti itu, apakah ada harga yang melambung gila-gilaan atau kehabisan stok di supermarket gitu? Bagaimana? Pada awal dulu kita dapat tengok awal-awal diisytiharkan lockdown, berebut-rebut supermarket. Itu pertengahan Maret itu? Pertengahan Maret. Pertengahan Maret itu ya, berebut-rebut ke supermarket, ke pasar gitu ya? Ya, ramai. Dia jadi ramai. Tapi bila sekarang dah tak ada. Maksudnya mereka macam, saya tak tahulah mereka tak kisah ataupun bagaimana. Tapi sekarang okey, sudah macam biasa. Tahun ini ramai juga disebabkan waktu siang tiada lockdown, jadi rakyat Mesir ni bebas keluar. Sebab kalau kita tengok Mesir sendiri, kalau buat lockdown, kita dapat tengok rakyatnya yang susah tu mungkin tak dapat makan. Jadi ini antara sebab lah saya rasa kenapa Mesir punya lockdown bukan seperti di Malaysia.
Eh, Uh, berarti Malaysia kan masih MCO itu kan, masih ada peraturan itu. Malaysia masih lagi MCO tapi sekarang dah dilonggarkan, tidak diperketatkan sangat dan diberi kelonggaran. Jika dulu hanya seorang sahaja boleh keluar untuk membeli barang keperluan, Ya. tapi kalau kita tengok sekarang boleh dua orang untuk membeli barang keperluan. Dan Oh, juga kedai-kedai ada yang sudah dibuka dan tetapi bersyarat dan perlu mengikuti langkah-langkah menjagalah supaya tidak terdedah kepada COVID-19. oke. Berarti dulu cuma satu orang saja di setiap rumah seperti itu ya, Dila? Ya. Di setiap rumah satu orang saja yang boleh keluar untuk membeli barang keperluan Dan dan wajib memakai masker. dan wajib memakai mask. Kalau Ada juga yang tidak ada mask. apakah ada hukuman, punishment kepada orang yang tidak pakai masker itu? Kita lihat di Malaysia ada banyak sekatan ataupun roadblock, sekatan di jalan raya di mana ada polis dan askar yang memeriksa Heeh. sesiapa yang keluar. Jika ada yang melanggar, mereka akan diingatkan mematuhilah arahan kerajaan. Oke. Berarti maksudnya dicek kelengkapan surat-suratnya dari kartu penduduknya atau bagaimana, Dila? Ya, mereka akan dicek di mana mereka tidak boleh merentas sempadan, tidak boleh merentas lebih daripada 10 kilometer daripada kediaman mereka. Makanya benar-benar ketat Sebab jika bersoalah apa dan mungkin akan diambil tindakan lah. Apakah ada hukuman jika memang ada keluar rumah tidak memakai masker ataupun keluar rumah tidak jaga jarak dengan orang lain atau ternyata yang keluar rumah tidak hanya satu orang di dalam rumah itu? Kalau saya lihat mereka akan cuma diingatkan tetapi dengan cara yang tegas dan cara yang saya tengok rakyat Malaysia tak berani untuk mungkin ada segelintir ada sesetengah yang melanggar tapi yang mematuhi itu lebih ramai macam tu. Lebih patuh-patuh ya. Ya, alhamdulillah ada yang mematuhi itu lebih ramai daripada yang melanggar. Ya. Juga ada salah seorang saudara saya yang kuliah di Malaysia, di asramanya bahkan pemerintah Malaysia itu memberikan makanannya tiap hari, 3 kali sehari waktu sebelum Ramadan ini. Memang benar-benar ditanggung gitu dari asrama ataupun mungkin dari pemerintah Malaysia. Kalau di sana seperti itu juga. Kalau di sini kita tak macam di Malaysia sebab di sini kita bukan betul-betul di bawah kerajaan Malaysia yang boleh menyediakan makanan setiap hari tapi kita diberi bantuan juga. Bantuan keperluan asas macam beras, minyak, susu untuk semua pelajar lah. Untuk semua pelajar. Okay, kalau di sini kita tak ada bantuan dari pemerintah Mesir tapi kita ada bantuan dari pemerintah Malaysia. Dari kedutaan besar, embassy. Macam tu. Kita ada mengikut negeri. Negeri tahu ke negeri? Ya, Macam di Malaysia ada negerinya seperti Selangor, Negeri Sembilan. 9 ya. Kalau dan dia akan melalui pegawai yang ada di setiap negeri. Jadi pegawai itu yang bertanggungjawab untuk memberi bantuan kepada anak-anak Malaysia di Mesir. Berarti pemerintah Mesir sendiri tidak ada memberikan bantuan kepada masyarakatnya berarti ya? Kalau pemerintah Mesir kepada rakyatnya, saya tak pasti sebab mungkin ada tapi saya tak nampak. Oh, oke. Pemerintah memberikan bantuan kepada seluruh warga negaranya, walaupun itu warga negara asing juga ya. Ya. Kalau warga negara asing pun mereka akan disaring ataupun di-check up untuk melawan COVID-19 lah. Kalau mereka pun masih ada yang terdedah dan mereka berjumpa dengan rakyat Malaysia sendiri, jadi itu pun menjadi satu masalah kepada Malaysia lah jika mereka tidak diberikan bantuan untuk buat check up lah. Tapi kalau di Mesir, kita nak check up ni susah, bukan tidak senang kerana dalam satu contohnya di Kairo. Di Kairo hanya ada satu sahaja pusat untuk kita buat test, untuk swab test. Ya. Dan itu pun hanya kepada yang mempunyai simptom yang betul-betul ada simptom. Kalau batuk ataupun sesama demam yang biasa mereka tak akan ambil test. Berarti yang dites yang mana? Yang sudah sampai sesak berarti Dila? Ya, yang sudah sesak, yang sudah teruk, mungkin itu yang akan dipilih. Begitu.
Atau mungkin yang sesak dan dengan riwayat kontak dengan pasien yang positif COVID-19 juga kali ya? Ya, begitu. Tapi jika yang biasa saja, asymptomatic yang tiada simptom, Ya. tetapi mungkin positif, kita tak tahu sebab tidak dibuat test secara besar-besaran seperti di negara-negara yang mampulah untuk buat. Kalau di Malaysia sendiri, masing-masing warganya dites atau bagaimana Dila? Kalau di Malaysia sendiri, mereka yang mempunyai kontak dan juga yang ada simptom dan juga baru pulang dari luar negara, wajib untuk Lapor. mengambil swab. Tapi kalau di Mesir, walaupun kita macam menyatakan kita demam, itu semua mereka tidak akan layan. Harus benar-benar spesifik ya. Sebab kalau kita tengok macam berita-berita pemerintah di atas seperti Perdana Menteri dan di Kementerian Kesihatan pun mengeluarkan statement yang menyatakan supaya kita berjaga-jagalah sebab kita tidak dapat tahu siapa yang membawa virus Iya. COVID-19. Karena ada juga orang yang tanpa gejala, yang asimptomatik, mereka malah dites swabnya ternyata positif seperti itu ya. Ya. Mm-mm. Ada rakyat Malaysia yang pulang ke Malaysia yang dari Mesir, ada yang positif. Tapi tiada simptom. Tapi apabila dilakukan swab test, mereka positif. Oh iya, Anak-anak mahasiswa Malaysia di Mesir ni. kebanyakan anak-anak muda seperti itu ya, tidak ada gejala tapi saat dites ternyata positif COVID-19 dari hasil swabnya. Ya. Itu yang Ya. kita takutkan nih. Terus jadi Dila saat ini apa kesibukannya selama pandemi COVID-19 ini? Kan Dila ini mahasiswa kedokteran ya. Ya. Heeh. Sekarang bermula dari pertengahan Heeh. Maret, kita hanya buat kelas online. Tetapi student pelajar-pelajar kedokteran di sini tidak dilibatkan dengan pengurusan untuk COVID, untuk pandemik COVID. Kita terkecuali dan tidak terlibat dengan COVID-19 kerana kita tiada lagi kemahiran yang terdedah kepada kemahiran untuk pandemik COVID-19 ni. Oke. Dila, apakah ada rencana saat pandemi COVID-19 ini balik ke Malaysia atau bagaimana? Mungkin dalam masa terdekat kerana exam, peperiksaan kami dilambatkan ke bulan 9. Selalunya pada setiap tahun, exam kami pada bulan 5 atau 6. Tapi disebabkan pandemik COVID-19, bila exam ditangguhkan dan dilambatkan ke bulan 9 September, jadi mungkin ramai juga anak-anak mahasiswa Malaysia yang pulang. Saya juga mungkin pulang tapi kita tak pasti lagi lah bila. Dalam 7 hari, terjadi peningkatan kasus COVID-19 di Mesir sebesar 7.720 kasus. Oke, terima kasih banyak Dila. Semoga sehat selalu di Mesir dan juga keluarga di Malaysia semoga sehat selalu. Okey, insya-Allah. Amin, amin.